Nah, artinya Kadang kan aku nang teko nggone Lumajang. Lumajang, nang nggone Surabaya itu glondangan. Oh iya, Sing numpak bis numpak bandel ya. no Mas. Ya biyen kan sampai gandol-gandol ngono kuwi Gandol ya, ya. Mbak. Hari ini kan wis ngerti kol ya. Tahu Pak? Nah, Ya mobil gede itu loh. Rek, sini-sini memakai ya kan. ya kol. Kalau Lebih AC-nya tapi cuman ABCD angin Brobos Cendelo. iya. Gede tapi gak lebih besar dari bus. Bus, Gitu iya ya. benar. Transportasi publiknya, apalagi kalau di Lumajang daerah pegunungan Semeru, ayo, kan pasti ngonten, ayo, assalamualaikum Ya. monggo, gitu kan, ya kan? Iya. Nah, gimana? Gak Kesana. ngono banget saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantun terlebih dahulu ya kan, ke Pasar Turi mencari permata. Di sana bertemu pedagang keliling, program legislator kembali lagi. Melihat sawah di tepi jalan, Bapak Anang Ahmad Saifuddin, Komisi D DPRD Jawa Timur, berbagi ilmu di Sang Legislator. Ya, podcast Sang Legislator kembali lagi bersama Anda. Dan tentu saja kita ditemani kali ini dengan Mas Anang panggilannya, ya kan, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Bayeme wis kuning-kuning. Oh, asik. Aduh ayeme nek wis iso nyandi. Wah, tidak. Ya apa rek nyanding ta lagi wong loro lho ya. Iya. Iya, Mas Anang, kita kembali lagi ngobrol lagi di Sang Legislator. Dan kali ini tuh kita akan membahas tentang meningkatkan kesadaran penggunaan layanan transportasi publik. Ya, Mas Anang, kalau kita tahu Jawa Timur ini apalagi di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Malang. Terus kemudian mana lagi ya? Itu adalah Malang Raya khususnya juga. Nah, itu transportasinya lumayan banyak. Dan kalau kita lihat sendiri transportasi publik ini sudah mulai memudar, bukan begitu Mas Anang? Kalau Anda melihat sendiri, ini bagaimana sih data terbaru bahwa layanan Trans Jatim ini melayani sekitar 22.000 penumpang per hari dan dianggap menggantikan sekitar 11.000 pengguna kendaraan roda 2. Seperti yang disampaikan pada September 2025 lalu, ini 22.000, terus yang tadinya sekitar 11.000 pengguna kendaraan roda 2. Nah ini Mas Anang gimana? Iya, tapi nek eling jaman biyen ya, Mbak. Awak dhewe mancal keliling nang gone dulur, Nggih, kanca. sepeda ontel ya Mas ya? Sepeda ontel, goncengan Mana gitu ya. Gede no betes ya Mas ya? Betul. Omane goncengan. Saya goncengan habis apa iki? Nah, biasanya kan nek gone itu kan ana IPNU, IPPNU gitu ya, Mbak. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama, gitu kan. Iya. Biasanya mau kegiatan itu kan bareng, kita mancal bareng gitu kan. Ya, kadang kita mau apa ini pacaran itu kan isin-isin piye gitu kate ngejak gonceng gitu. Tapi ngetutno. Iya, saya menikmati dulu Mbak. Iya, Zaman menikmati menggunakan ini ya, transportasi umum. Bus Angkot ya. Angkot. Iya karena Becak ya Mas ya. Bapak saya PNS. Iya. Gaji PNS itu kan ya enggak seberapa. Mau punya motor sendiri itu rasanya susah. Baru zaman Gus Dur jadi presiden, kenaikan gaji guru selangit itu baru punya keberanian untuk kredit motor. Jadi kita ini generasi yang sesungguhnya menikmati angkutan umum. Dibandingkan angkutan pribadi? Itu lama sih Mbak. Nek wis apine nanggone balik ke pesantren misalnya dulu, ya dari depan rumah numpak kol. Ngerti kol ya? Tahu Pak. Nah. Ya mobil gede itu loh. Sini-sini memakai ya kan. Ya kol. Kalau AC-nya tapi cuman ABCD angin Brobos Cendelo. Iya. Gede tapi gak lebih besar dari bus. Bus, gitu iya ya. benar. Kemudian nyampe di perempatan jalan provinsi baru kita ganti angkutan, naik bus sampai ke Probolinggo, dari Probolinggo terminal Probolinggo ke
ke Python itu naik bus lagi. Jadi menikmati bener. Nah, hari ini kita juga menikmati bagaimana layanan kereta api kita, kemudian bus sudah mulai enak kena ge senden turu nek perjalanan jauh itu lho, Mbak. Travel. Sleeper bus. Sleeper bus. Sleeper bus. Wis anu lah nek duwite rada akeh sithik gitu ya, naik sleeper bus. Yeah. Jadi ada fasilitas angkutan umum yang sesungguhnya tersedia. Apalagi ditambah program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hari ini mempermudah masyarakat, bahkan ono sing digratiske untuk angkutan umum itu. Saya pikir itu satu kehadiran pemerintah untuk penggunaan angkutan massal untuk masyarakat itu ya memang harus itu tugas pemerintah untuk menyediakan. Maneng nek wis di Surabaya, kemudian Malang Raya, wah, jan koyo duawet begitu kan, nek wis macet begitu kan. Iya. Motor ya wis kita salip-salipan ambil Gojek kan, seterusnya dan seterusnya. Tapi kan hari ini juga ada pilihan, ada motor listrik, ada mobil listrik, yang itu menjadi angkutan masa depan kita, Jawa Timur, Indonesia itu kan menjadi angkutan masa depan. Tapi saya yakin seiring waktu, kalau transportasi umum ini bisa menjamah seluruh wilayah, maka orang-orang akan parkir motornya, akan parkir kendaraan dan mobilnya, lebih memilih angkutan umum. Kalau sudah merata, hari ini kan pada rute-rute tertentu saja yang disediakan. Karena sesungguhnya kita ini sesungguhnya kan pinginnya simpel sih. Metu nggone oma sudah tersedia angkutan, kemudian mana yang kita tuju ya udah nyampe, begitu kan? Ya kayak di negara-negara maju kira-kira kayak Singapura, kayak Malaysia, kemudian Jepang, begitu kan? Korea, Thailand gitu ya? Iya toh, Mbak. Iya. Korea barang. Korea, Thailand barang. Iya dong, Mbak. Saya Masa pernah ke Thailand, itu memang mereka menggunakan transportasi umum ya kebanyakan. Jadi transportasi pribadi, ada tempat parkirnya khusus. Itu nggak hanya darat, tapi sungai juga iya. Oh, tak pikir Thailand itu transplantasi gender saja, bukan transportasi. Itu beda, Pak. Oh, beda itu ya kan. Agak berbahaya itu ya kan. Iya. Bukan, Pak. Itu memang iya. Kalau kalau di kayak Shanghai itu mereka juga lebih mengutamakan transportasi umum gitu ya. Cina, maksudnya Cina, Korea, Jepang, memang Singapura gitu kan. Nah, tapi infrastrukturnya memang harus didukung lebih baik gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Anang sendiri ini, kalau kita lihat bahwa kenapa sih masyarakat Jawa Timur ini nggak mau atau masih belum mau gitu menggunakan transportasi umum? Kan. Itu kenapa? Atau mungkin infrastrukturnya, atau malas, aku mending kalau ke Banyuwangi ya kenapa numpak bis, aku numpak mobil aja pribadi. Padahal kan kalau misalnya mobil pribadi itu kan juga melelahkan ya kan? Nah, dari sisi value sih Katsuge, Mbak. Oh, Katsuge. Oh, KB ya, orang kaya baru ya. Ya, ekonomi meningkat, baru mampu beli mobil, kan tentu ingin menikmati, walaupun itu kadang digunakan 1 minggu, ketika waktu liburan bersama keluarga, hari-hari ya pakai motor misalnya. Tapi ya itu soal mentalitas sih. Kalau misalnya transportasi umum itu menyeluruh, menjangkau seluruh wilayah, saya pikir mereka juga value-nya akan juga berubah, mindset-nya juga akan berubah. Daripada beli mobil, mending kan buat nabung emas, nah, begitu, atau investasi yang lainnya yang lebih produktif. Nah, tinggal itu kita memang harus menyiapkan, mungkin kalau provinsi sudah melakukan itu, tinggal disambung di kabupaten kota yang lainnya. Nah, bagaimana kabupaten kota juga bisa menyediakan angkutan umum yang layak begitulah. Kalau menurut Mas Anang yang paling urgent sendiri, kabupaten kota yang mana yang harus menggunakan transportasi umum ini? Karena kan kita harus
sosialisasi terlebih dahulu, mengedukasi bahwa enak loh naik transportasi umum ya kan dibandingkan kendaraan pribadi yang nanti menyebabkan kemacetan, belum lagi nanti kalau lelah itu Anda harus istirahat, banyak berbagai macam permasalahannya begitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana Mas Anang? Tapi kita ini kan kadang sugi didik wis pegas sumuk. Oh iya, kudu ASEAN ya. Gitu ASEAN. Kudu kipasan. Kipasan gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat bis-bis kayak tadi sleeper bus sendiri itu ada AC-nya loh Mas Anang. Iya, termasuk yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat-sangat ini Mbak, sangat layak untuk ditumpangi. Okay. Nah, haltenya kurang. Masuk kadang-kadang di nggone panas-panasan. Teko nggone omah wis wedaan, wis gincuan. Luntur ya kan. Luntur meneh kena anu kan kadang itu. Wis pola wong sugih itu kan ya macam-macam. Ya udah deh. Aku naik mobil aja, aku takut kena sinar matahari, ntar aku hitam. Ya begitu. Kan bisa Mbak. Jangan gitu dong Mas Anang. Mas Anang kalau kita lihat sendiri ini sempat ya? Nah itu kan perilaku Mbak. Itu perilaku masyarakat. Artinya harus disosialisasi atau diedukasi gitu masyarakat? Diedukasi bahwasanya keberlangsungan hidup itu ya panjang. Keberlangsungan hidup itu panjang. Daripada ribet-ribet duwe mobil sampai luruh ngono kowe, bojone duwe, bojo apa? Anake duwe gitu kan simpel aja. Angkutan umum sudah kok mending angkutan umum. Engko akeh-akeh mobil yo nyatane nggak digawe. Baru di momen tertentu podo digawe nih. Sehingga kredit kan jalanan macet. Akhirnya membuat kemacetan di tengah kota. Nah, itu kan perilaku. Perilaku itu ya ada banyak hal yang kemudian membuat perilaku masyarakat ya seperti hari ini. Oke, Mas Anang kalau baru-baru ini Komisi D kalau nggak salah mengusulkan raperda transportasi ya. Nah, ini raperda transportasi publik yang terintegrasi di Jawa Timur. Nah, ini kabar terbarunya gimana raperdanya? Ya, masih dalam posisi harmonisasi dengan komisi-komisi yang lainnya. Terutama Komisi A ya? Iya, terutama Komisi A. Oke, karena mereka lah yang membuat ya kan? Itu. Terus kalau dari perspektif Mas Anang sendiri ini terintegrasi. Nah, ini dalam konteks ini bagaimana sih mengimplementasikan agar lebih efektif? Iya. Karena kan kalau terintegrasi ini 38 kabupaten kota loh, nggak main-main loh. Jawa Timur gede loh Mas. Iya. Ya, tapi kan? setiap kabupaten kota kan mesti ono terminal. Iya. Ono terminal. Iya, artinya kene bagaimana? kate nanggone Ngawi yo wis ngerti kan mandek ndok ndi terus sambunge ndok ndi kan. Sesungguhnya ya sudah terintegrated terintegrasi. Integrasi. Nah, ya sudah terintegrasi. Tinggal kita memanfaatkan itu aja. Nah, artinya kadang aku nang teko nggone Lumajang, nang nggone Surabaya itu glondangan. Oh iya, numpak bis bandel no Mas. Ya biyen kan sampai gandol-gandol ngono kuwi ya. Hari ini kan wis gak patek menemui hari. Iya, duduk orang manis. Kalau pendek milihnya Gojek kan gitu. Iya. Kalau jalur-jalur pendek. Ojek online ya kan, menggunakan ojek online. Tapi kalau misalnya jalurnya panjang, Lumajang kalau dari Lumajang ke Surabaya pakai ojek online kayaknya nanti boyon ya Mas. Ya, kemudian waktunya. Iya. Kemudian kan juga menggunakan transportasi yang disediakan oleh pemerintah itu juga muterin gitu Mbak. Iya. Kadang nggak tutup-tutup. Ya, gitu sampai karena kan harus berhenti. Tapi kan ada jalan tol Mas Anang. Kenapa? Tapi kan ada jalan tol. Kalau misalnya menggunakan misalnya bus yang sudah disiapkan oleh Provinsi Jawa Timur gitu. Iya. Kan biasanya langsung satu jalur ini. Lumajang Surabaya langsung jus. Numpake tol langsung jalan mulus gitu. Iya. Iya sih. Ya, iya kan, benar kan? Nah, itu kan artinya nggak perlu berhenti kemana gitu. Cuma aku ini katanya jawab Jodowo itu wedi sama tepakin. Oh ini tak maksudnya, ini loh Pak. Enggak, maksudnya Jadi hari ini kan eranya simplifikasi. Iya, artinya kan begini, masyarakat itu kan cenderung sudah di zona nyaman dengan menggunakan mobil pribadi, yang nggak mau ribet. Aduh, aku habis gini dari terminal A ke terminal B, nanti belum lagi aku turunnya di mana gitu. Terus habis itu tapi kan pindah-pindah transportasi begitu. Iya, tapi kan kadang nek bawa kendaraan pribadi itu lebih Simple. Bukan itu sih, lebih lentur. Misalnya awak dhewe teko kene kemudian di WA konco ngopi gitu. Tinggal geser ke situ toh sambil menunggu jadwal berikutnya pekerjaan kita. Iya. Nah, itu apalagi kayak Mbak
Siapa? Kathy Aduh lupa. dong, Kathy. Siapa? Kathy. Kathy, ya. Apalagi kayak Mbak Kathy yang mobilitasnya tinggi ya, pindah ke beberapa tempat, sehari bisa 5 tempat, ngalah-ngalahi Pak Anwar Zahid ya. Saya padahal pindah-pindah ngopi loh Pak, ngopi di kafe A, kafe B, cuman ngopi tok incip-incip Iya, kopi Pak, padahal iya. Pak, makanya itu. Tapi disangoni Bali. Enggak kalah. Oke Pak, Mas Anang, kalau bagaimana strategi DPRD ini menjangkau masyarakat, nah di desa-pedesaan, ini supaya mereka juga tertarik menggunakan transportasi publik. Nah, apalagi kalau di Lumajang daerah pegunungan Semeru, ayo, kan pasti ngonten. Ayo, Assalamualaikum, monggo, gitu kan, ya kan? Iya. Nah, gimana? Gak ngono banget saiki. Wong ojek di desa wis gak payu. Oh, iya kan? Wis gak Iya, payu. kita misalnya dari Surabaya, kalaupun toh misalnya menggunakan kendaraan umum, kita ke nggone terminal, kita tinggal telepon keluarga, engko jempute nggone terminal, gitu kan, iya. baru naik motor dari terminal ke rumah. Saya pikir simpel sih, tapi ya ke depan mungkin memang harus mulai dirancang, kemudian disiapkan untuk fasilitas kendaraan umum itu. Oke. Ya, karena ke depan kan takut semakin kronis. Yo hari ini hanya pada titik-titik tertentu kemacetan terjadi Iya. di Surabaya, Sidoarjo, Malang. Malang, begitu kan. Itu pun kalaupun Gresik gitu kan karena akses Surabaya. Ya, karena juga dia kota industri. Ya. Gitu. Nah, terus kalau Mas Anang sendiri melihat artinya apa nih? Ketika nanti supaya apa ya? Ada upaya masyarakat ini yang di pedesaan, pegunungan itu yang istilahnya agak dalam di Jawa Timur gitu. Mereka ini bisa tertarik dengan transportasi umum. Apa yang harus dilakukan sih sebenarnya oleh pemerintah Iya, Jawa Timur? lebih dulu sih lebih ke infrastrukturnya ya Mbak, kalau di desa-desa itu Mbak. Jalannya Misalnya, harus diperbaiki begitu ya. Ke gunung-gunung, ke pemukiman penduduk yang mereka hari-hari bertani dan kemudian harus mendistribusikan hasil pertanian ke tempat-tempat penjualan, ke pasar, ke mana. Nah, itu sih yang harus lebih concern ke infrastruktur. Naik kendaraan umum disediakan iya, tapi saya pikir sampai detik ini sih belum ini amat ya, belum lebih ke perkotaan karena mengurai kemacetan dan seterusnya itu. Oke. Terus kemudian Mas Anang kalau kita lihat sendiri nih kondisi realisasi anggaran Dinas Perhubungan di Subjatim di tahun 2025 ini menurut laporan ini sekitar 46,5% per 30 Oktober lalu nih ya. Ini kan udah Desember nih. Sementara ada kekhawatiran operasional Transjatim hanya cukup sampai pertengahan 2026 kalau nggak ditambahin anggaran. Nah, ini gimana nih Mas Anang melihatnya? Jadi Ya. sampai Oktober kemarin cuma 46,5%. Iya, tapi memang Takutnya hari ini sudah kondisinya ya sama-sama prihatin, tidak hanya Dinas Perhubungan, di semua dinas anggarannya ya cekak kabeh. Iya. Karena mungkin ya tadi itu seperti yang selalu saya sampaikan, ada strategi dan skema pembangunan yang lebih memprioritaskan pada program-program tertentu. Di nasional itu ya mungkin makan bergizi gratis, Harus dikurangi itu. koperasi merah putih, dan bukan dikurangi, tapi hari ini bagaimana kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian tadi itu kita harus punya skill dan kemampuan seperti saya kemarin ini loh sepedahan gitu bareng-bareng gitu, tiba-tiba disalib oleh seorang atlet disabilitas kakinya satu, ternyata dia punya kemampuan Lari. lebih cepat ngontel sepeda itu daripada kita yang sempurna. Nah, tuntutan semua dinas hari ini dan tentu Gubernur Jawa Timur ya dituntut untuk seperti itu, dengan keterbatasan, dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, ya bagaimana bisa melakukan lebih dari negara-negara lainnya. Oke, artinya memang harus dimaksimalkan ya. Iya kan meskipun pesene wong tua ngono Mbak, nek sampean
kepingin Ono dionokno. iya ndak nek kepingin sukses nek koncomu salat duha petang rakaat kamu 12 rakaat. Oh ya, harus lebih. Artinya melakukan yang lebih dari orang lain lakukan. Orang lakukan. Oke. Mas Anang, kalau memungkinkan nggak sih nanti meniru kesuksesan eksistensi ya Transjatim untuk moda transportasi laut? Kalau Mas Anang lihat sendiri. Kan sudah itu Mbak, ada kan sudah transportasi laut sudah. Ya, ada kapal feri ya kan dari Kepulauan Madura itu terus Kemudian di Banyuwangi juga kan. Saya pikir darat, laut dan udara itu harus bersatu. harus bersatu. Oke, darat, laut, udara harus Sukses di darat, sukses laut dan udara itu harus kata-katanya di garis bawah ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat sendiri kalau udara ini ngomongin udara sendiri, transportasi udara di Jawa Timur ini kan baru hanya ada beberapa airport ya, yang ada Banyuwangi, Bawean, terus kemudian juga Kediri baru ya, Jember, Sumeneb, Jember, Jember. ya Nah, sebenarnya ini kan kalau ada beberapa waktu lalu tuh sempat tidak difungsikan, artinya juga mungkin karena pandemi, akhirnya kan juga banyak kurang peminatnya begitu untuk menggunakan transportasi. Nah, kalau Mas Anang ini melihat, ini kan kalau transportasi udara pesawat ini pasti masyarakat itu kan langsung waduh luaran ya yo gitu loh, mahal. Surabaya Kediri berapa, Surabaya Banyuwangi berapa, Surabaya Bawean berapa gitu ya kan. Kalau Lumajang Jember berarti otomatis masuk ke Banyuwangi ya? Iya, kalau misalnya bandara di beberapa tempat juga dibangun, misalnya maskapainya juga bertambah, Ya. maka tentu persaingan juga akan bertambah, ya. naik murah-murahan Tiket tiket. pesawat, Iya, ya. hadirnya Lion Air misalnya kan itu jadi kita nek wis delay, itu kan wis nggak ada pilihan lain. Ya mau nggak mau ya pokoknya numpak iku. Mau ya, Gitu Lion ya kan. Air. Mau nggak mau numpak iku. Nah kalau Iya. misalnya transportasi laut sendiri ini kan tidak semua juga memiliki pelabuhan mas. Nah bagaimana itu? Ya, tapi untuk distribusi hasil laut kan juga harus laut. Kemudian kita aja Mbak di Lumajang itu kan pasir kita terbaik nih, Iya. galiansi kita terbaik. Promosi. Nah, nek misalnya mau ngangkut pasir ke pembangunan IKN, kan, tentu pakai transportasi laut. Kapal ya, kapal laut ya. Mau kirim duyugan, degan. Nah, degan kelapa muda loh Mbak. Iya. Nah, tekonggone Lumajang, nang Batam misalnya ya kan kudu pakai transportasi laut. Nah, kan memang kalau transportasi laut ini memang masih minim ya. Cuman kalau untuk kebanyakan pihak swasta ya Mas ya. Iya, Kalau iya. untuk transportasinya sendiri. Nah, padahal Jawa Timur ini punya Bawean, Sumeneb dengan kepulauannya. Artinya kan ada kok pulau. iya, Pulau Madura wadidaw Sumeneb banyak itu sekali. piro ya, Mbak? Iya kan, gitu Pirang Sumeneb. pulau ya, Artinya kan 40. mereka menyumbang PAD kepada Jawa Timur ini luar biasa untuk transportasi laut sendiri. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana nih? Aksesnya ini masih minim. Ya, itu yang harus kita pikirkan bersama dan mungkin hari ini tidak karena memang keterbatasan anggaran. Tapi ke depan itu harus sudah mulai kita pikirkan bagaimana orang-orang kepulauan itu bisa mendistribusikan hasil alam mereka, laut, kemudian pertanian mereka itu dengan mudah dan cepat. Nah, dengan mudah dan cepat. Nah, kalau Mas Anang lihat sendiri masyarakat pesisir ini terlayani transportasi minim. Jadi seperti daratan, ini solusinya gimana? Kalau saya lihat sendiri, kita kembali ke transportasi laut sendiri tadi ya Mas Anang ya. Itu orang kayak kepulauan yang ke Sumeneb itu kan Sumeneb itu banyak kepulauan-kepulauan kecil. Pirang puluh pulau itu Mbak. Iya, Dan jadi unik. kan, ya makanya untuk ketika misalnya ini mau pulang kampung masih nunggu armadanya, Iya, gitu jam kan. berapa, Jam berapa hari seminggu apa, sekali, hari iya. apa. Nah, itu sebenarnya menjadi Kemudian problem. orang di luar kepulauan yang bertugas di sana, di perbankan, Iya. jadi ASN, itu kan Kan terkendala dengan terkendala transportasi. Nah, Anda melihat kompleks sih Mbak persoalan kita. Ngomong-ngomong itu dua karena variabelnya juga variabelnya banyak ya. panjang. Yang harus dilakukan pemerintah provinsi apa nih, Mas? ya memetakan problem di lapangan. Memetakan itu kan harus berkotor tangan di lumpur persoalan, tidak boleh berpangku tangan dan kemudian mendengar setiap laporan. Sekali waktu memang harus turun, Harus turun. melihat dan mendengar suara
masyarakatnya. Oke, Mas, kalau kita lihat sendiri pesisir ini masih terlayani transportasi yang minim ya. Jadi kayak misalnya daratan, terus solusinya juga nggak ada gitu ya kan. Jadi misalnya kalau saya dulu pernah nih ke Bawean. Jadi kalau ke Bawean tuh kita memang harus naik jet foiling. ya, kita harus nunggu kapalnya Ya. ya kan. Terus kemudian juga ke Sumenep itu juga iya ke pulau-pulau itu. Jadi waktu ngikutin liputan ini ke pulau itu kita ya nunggu kapal mana dulu yang harus ada gitu. Sementara dari pulaunya ketika tiba di pulau itu, nah ini transportasi daratnya yang terkendala. Terkendala juga gitu ya terkendala karena kan di pulau, artinya juga seperti apa sinyal gitu kan, internet itu masih minim masuk di situ, internet, listrik ya itu kan masih minim. Nah, Mestinya sama nggawa Brompton, Pak. apa Mas? Nggawa sepeda lipat. Oh nggak sepeda lipat ya, Ya, besok aku tinggal di Kak gunung ya, Brompton, tinggal London Bike aja promosi ya kan. Ya nanti saya bawa sih gitu, tenang aja Mas. Kalau nanti ke sana lagi. Tapi artinya kan kalau kita lihat sendiri masyarakat ini kan apa ya, jangan sampai dibilang lebih dalam lagi, terdalam gitu loh, pedalaman enggak kan? Karena kan kita harus melihat bahwa kalau di kota aja kita bisa menikmati transportasi umum dan pribadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang keterbatasan dengan transportasi darat yang ada di kepulauan? Anda melihat bagaimana? Iya, memang harus difasilitasi yang laut itu, transportasi lautnya, yang bisa menyambungkan mobilitas mereka antar pulau, begitu kan? Biasanya anaknya ono di pulau sebelah, begitu kan? Sementara dia tinggal di pulau seberangnya, begitu kan? Kan di, mosok telepon-teleponan dok kan, ingin nyambang. Tapi kalau ada transportasi laut yang memadai dan layak, saya pikir kan mobilitasnya lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ya. Apalagi misalnya ada bandara udara walaupun dengan kapasitas kapal yang kecil. Oke, artinya memang pemerintah provinsi ini jangan menutup mata gitu ya kan. Kalau misalnya di kota besar ya juga harus dilakukan di kota-kota Ya, kecil atau kepulauan, khususnya di masyarakat kepulauan ya Mas Anang ya. Ya. Karena prihatin sekali gitu loh kalau misalnya kita bisa menikmati mobil, mereka masih belum bisa, mereka masih sepeda ontelan ya kan, sepeda angin, jalan kaki gitu. Ya memang mereka lebih sehat dibandingkan masyarakat kota gitu kan. Nah, terus jangan dijama kalau ada hasil perut buminya saja. oh ya, baiklah kalau gitu. Mas Anang, saran dong buat pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga masyarakat Jawa Timur supaya apa ya, mereka bisa menerima nantinya transportasi umum gitu yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa membuat masyarakat ini menggunakan transportasi umum. Ya, hari ini dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjawab kebutuhan masyarakat tentang transportasi umum. Walaupun mungkin belum masif, belum menjamah seluruh wilayah. Tapi paling tidak bersabar dulu. Insya Allah ke depan kita DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi D akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memikirkan, merumuskan bagaimana ketersediaan transportasi umum itu bisa menjangkau ke seluruh wilayah se-Jawa Timur. Oke, Mas Anang, kita sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, kita main kuis dulu. Boleh. Ya, oke. Sepeda ontel atau bis? Ontel. Kenapa? Ya, berkeringat. Oh, berkeringat. Kalau bis? Bis kan juga ngandul, Mas. Ya, bis sekarang kan sudah ada hasilnya. Kota atau desa? Desa. Kenapa? Karena desa mengepung kota katanya Mas Edun. Pembangunan harus dimulai dari desa. Pembangunan harus dimulai Dan dari... perubahan harus digalang dari desa. Oh, oke, baik. Digerakkan, digalang, dimobilisasi dari desa. Oke. Terus kemudian apa lagi ya? Kepulauan atau pegunungan? Kepulauan. Kenapa, Mas? Padahal tinggal di gunung loh ini. Lumajang kan gunung. Ayo. Kepulauan. Kepulauan, kenapa? Ya, karena kalau ya Pulau Jawa, Sumatera dan seterusnya, saya kapan hari itu ngopi dengan kawan. Jawa itu masa lalu, Sumatera itu masa kini,
Kalimantan itu masa depan. Masa depan. Asik, Jawa masa lalu. Rek. Jadi sekarang kalian yang tinggal di Jawa bergegaslah ke Kalimantan karena Kalimantan merupakan masa depan. Gitu ya Mas Anang ya? Iya. Parian dong Mas Anang. Satu. Kentai anakku mbaknya juga. Iya. Baiklah. Wes lah parian apa doa ya kan. Tukus mau kena Pasar Turi. Cukup sekian dan terima kasih sang legislator dan Mas Anang pamit undur diri. Mas Anang sekali lagi terima kasih ya, Ya, obrolannya. sama-sama Mbak Kati. Semoga nantinya apa yang menjadi masukan dari DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Mas Anang di Komisi D ini bisa direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga khususnya masyarakat Jawa Timur bisa memahami begitu. Baik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.